Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab itu menasehati kepada para golongan orang-orang A'rab yang di situ telah meninggikan bangunan. La islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam, dalam maksud di sini tidak sempurna Islamnya seseorang kecuali adanya jamaah. Kecuali adanya, kalau jamaah itu adalah bahasa Arab, yang dimaksud terwujudnya Islam yang syar'i itu harus ada rakyat atau rakyat. Kalau bahasa kita rakyat. Dan tidak ada atau tidak sempurna jamaah kecuali adanya kepemimpinan. Amir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya kepemimpinan. Dan tidak sempurna kepemimpinan apabila tidak ditaati, tidak ditaati. Barang siapa yang menjadikan pemimpin di dalam suatu kaum atas dasar kefakihan kepemimpinan tersebut, maka akan menjadikan kepemimpinan dan juga kaumnya itu hidup sejahtera di dalam golongan tersebut, di dalam atau komunitas atau di situ suatu negara. Sebaliknya di situ apabila seorang kaum itu menjadikan suatu kepemimpinan bukan atas dasar kefakihan, maka akan menjadi rusak bagi kaum beserta orang tersebut. Dan di dalam hadis ini ada dua illah atau dua penyakit yang pertemuan lalu sudah kita sampaikan juga, namun juga belum dimaknai hadis yang aslinya. Jadi hadisnya ini fi isnadi, di dalam isnadnya hadis illatani, ada dua illah, dua penyakit atau dua kecacatan. Al-awwalu, yang pertama, cacat yang pertama iku jihalatu Sofwan ibnu Rustum, majhulnya Sofwan bin Rustum. Sofwan bin Rustum itu tidak dikenal sebagai ulama, sehingga ketika hadis ini dikatakan sebagai hadis yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, maka ini belum tentu Umar bin Khattab itu mengatakan hal yang seperti ini. Berbenturan dengan hadis yang telah kita kaji di pertemuan yang lalu, bahwasanya Umar bin Khattab itu telah menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh Umar bin Khattab ketika bersama Nabi, beserta ada seorang rajul yang di situ bertanya tentang masalah Islam, iman, ihsan. Tidak mungkin seorang Umar bin Khattab itu menyesatkan kepada anaknya, yaitu anaknya adalah Abdullah bin Umar. Itu yang pertama. Tidak mungkin atau belum tentu Umar bin Khattab itu mengatakan hal yang seperti ini. La islama illa bijamaah. Ini menurut dari sanad di dalam hadis ini. Jadi Sofwan bin Rustum itu bukanlah perawi hadis, bukan ahli hadis, sehingga tidak bisa diterima perkataannya dan tidak bisa dibenarkan
bahwasanya ini adalah Umar atau bukan. Yang kedua, wasaniyatu, dan yang kedua iku al-intiqai munqati atau terputus, karena wa Abdullah ibnu Maisarah dan Abdullah bin Maisarah lam yurid, tidak menjumpai dia Tamiman ad-Dari. Abdurrahman bin Maisarah itu tidak menjumpai ad-Dari. Dan di dalam hadis ini ketika golongan kita dulu menyampaikan, tidak diembel-embeli masalah hadis yang atasnya. Hadis atasnya di situ menjelaskan tentang masalah tinggi-tinggian bangunan. Dan hadis ini itu terfokus pada perkataan wa man sawwadahu qaumuhu 'alal fiqhi kana hayatan lahu wa lahum, wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Siapa saja yang menjadikan kepemimpinan atas dasar kefaqihan, maka negara tersebut atau golongan tersebut akan hidup sejahtera. Sebaliknya, barang siapa yang di situ menjadikan sebuah kepemimpinan itu bukan atas dasar kefaqihan, maka akan menjadikan rusak untuk orang tersebut, pemimpin tersebut, dan juga rakyatnya atau kaumnya. Itu konkret atau sama dengan judulnya babun fi dhahabil ilmi, bab tentang hilangnya ilmu. Dan di sini jenengan masih ingat hadis ini, hadis himpunan, dan kebetulan di situ saya buka-buka hadisnya, hadis masih alhamdulillah tidak dibakar. Hadis imarah, nanti di rumah bisa di cross check. Di situ dijelaskan di dalam halaman berkaitan tentang hadis ini juga. Halaman halaman 56. Di situ menjelaskan bahwa di dalam hadis himpunan itu dijelaskan sama tentang masalah sanadnya, isi hadisnya atau matannya dijelaskan sama, namun di dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang masalah kedhaifan hadis la islama illa bijamaah dan seterusnya, yang akhirnya dijadikan sebagai landasan hukum oleh saudara tua kita. Dan juga di sini tidak tepatnya mereka memasukkan hadisnya ini ke dalam babul amri biluzumil jamaah, bab perintah untuk menetapi jamaah. Kalau penjelasan yang saya tulis ketika mondok itu adalah bab perintah wajibnya menetapi jamaah, yaitu yang beramir, berbaiat, dan bertaat. Bahkan sampai ada yang menjelaskan la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah. Ketika seseorang menyampaikan hal yang seperti itu, maka menjadi hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Tidak ada hadisnya kemudian ditambah-tambahi. Itu adalah sedikit poin yang kita tahu tentang masalah landasan hukum kita dahulu, agar kita mengerti, terpecahkan apa yang telah kita ketahui dulu ketika kita menjadikan hadis ini sebagai landasan hukum.